Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo sahabat, kita bertemu kembali ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji kompetensi ketiga yang termasuk ke dalam bab 1 di semester 2 yang membahas tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, di dalam uji kompetensi ketiga ini itu berhubungan dengan lembaga jasa keuangan bukan bank. Di antaranya ada pasar modal, ada perasuransian, ada dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Nah, kita langsung saja ke soal nomor 1 atau soal nomor pertama. Bank dan pasar modal dapat dijadikan tempat berinvestasi. Saat suku bunga rendah, masyarakat cenderung memilih investasi di pasar modal karena apakah A. harga saham di pasar modal lebih murah, apakah B. di pasar modal lebih banyak pilihan investasi, apakah C. tingkat suku bunga yang rendah di bank tidak menguntungkan, apakah D. resiko investasi di pasar modal lebih rendah daripada di bank, apakah E. produk investasi di bank seperti deposito sudah tidak relevan. Nah, terkait dengan permasalahan ilustrasi nomor 1 ini ya, jawaban yang cocok kenapa masyarakat lebih cenderung memilih berinvestasi di pasar modal karena iya, benar sekali. Karena tingkat suku bunga ya yang rendah di bank ini tidak menguntungkan. Ya. Nah, kita ketahui bahwa hubungan investasi antara bank dan pasar modal ini berbanding terbalik. Ya. Nah, di sini saat tingkat suku bunga rendah, masyarakat lebih memilih berinvestasi di pasar modal. Ya, karena investasi di bank tidak menguntungkan. Meskipun investasi di pasar modal ini lebih beresiko, ya hasilnya tetapi lebih besar. Nah, saat tingkat suku bunga ini tinggi, nah masyarakat lebih memilih berinvestasi di bank ketimbang di pasar modal, ya. Nah, karena tingkat risiko investasi di bank ini lebih rendah daripada berinvestasi di pasar modal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Salim, seorang karyawan di perusahaan swasta. Ia ingin berinvestasi di pasar modal meskipun modalnya terbatas. Oleh karena memiliki kesibukan yang padat, ia tidak mampu menganalisis perkembangan efek setiap saat. Ya, instrumen investasi yang cocok bagi Pak Salim adalah apakah berupa waran, apakah berupa saham, apakah obligasi, apakah derivatif, ataukah berupa reksadana. Nah, terkait dengan ya kasus Pak Salim ini, dia memiliki modal tetapi dia sibuk karena kerja juga di sebagai karyawan di perusahaan swasta. Nah, investasi yang cocok adalah berupa iya benar sekali, berupa reksadana. Ya, begitu juga kita kalau memiliki modal tetapi kita sibuk, nah cocoknya adalah berinvestasi di reksadana. Nah, seperti yang mungkin telah diketahui oleh kalian bahwa reksadana itu merupakan kumpulan daripada saham, obligasi, serta efek yang lain ya, yang dibeli sekelompok investor ya dan dikelola oleh perusahaan investasi. Pada kesempatan kali ini mungkin dikelola oleh manajer investasi ya di dalam perusahaan investasi tersebut. Nah, investasi reksadana ini ya cocok bagi masyarakat yang ingin berinvestasi ya dengan modal sedikit serta tidak memiliki banyak waktu. Nah, sehingga ya di sini salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan reksadana ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Ya, oke. Soal nomor 3 ini. Nah, oke. Anissa ingin membeli efek di pasar modal dari hasil keuntungan usahanya. Anissa sudah siap dengan resiko besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi, ia memiliki kegiatan yang padat sehingga tidak dapat mengurus usahanya. Solusi mengatasi permasalahan tersebut, ya, apakah A, dengan membeli saham karena memperoleh dividen dan capital gain yang besar tanpa resiko? Apakah B, membeli saham karena berpeluang memiliki perusahaan tanpa merintis dari awal? Apakah yang C, membeli obligasi agar mempunyai hak klaim pertama atas aset perusahaan apabila perusahaan bangkrut? Apakah D, berinvestasi reksadana karena dikelola perusahaan efek dengan pengembalian investasi yang besar? Apakah yang E, berinvestasi reksadana karena memiliki tingkat pengembalian kecil dengan resiko besar tetapi tetap aman? Nah, terkait dengan permasalahan Anissa ini mirip dengan permasalahan Pak Salim nomor 2. Ya, jadi yang cocok dilakukan oleh Anissa, iya benar sekali, ya, yaitu berinvestasi reksadana karena dikelola perusahaan efek dengan pengembalian investasi yang besar, gitu ya. Nah, jadi jenis efek yang akan dipilih Anissa, gitu ya, adalah beresiko besar. Nah, tetapi menguntungkan serta tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk mengurusnya. Nah, jadi pilihan yang tepat ini, ya, yang dilakukan oleh Anissa adalah berupa investasi di reksadana. Seperti yang sudah disebutkan di nomor 2, bahwa reksadana itu adalah kumpulan saham, obligasi, ya, serta efek lainnya yang dikelola oleh manajer investasi, ya. Nah, untuk mengurusi semua keputusan investasinya tentunya manajer investasi itu, ya. Jadi kita ataupun Anissa ataupun Pak Salim seperti yang ada di nomor 2 itu sebagai investor hanya menyetorkan dana kepada perusahaan efek untuk dikelola oleh manajer investasi, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, oke, di sini ada berupa matrik, kita perhatikan. Tapi sebelum kita perhatikan, kita baca dulu soal yang ditanyakan di soal nomor 4 ini. Pengelompokan perusahaan leasing menurut jenis usaha ditunjukkan oleh pasangan yang mana. Jadi kita akan mencocokkan nih, cocoknya yang mana. Oke, di baris yang pertama, yang A, itu ada lease broker, di mana di lease broker ini keterangannya perusahaan leasing yang menyediakan jasa sewa guna atas barang milik sendiri. Lalu di baris kedua ada yang disebut dengan capital lessor. Ya, di sini adalah keterangannya perusahaan leasing yang kegiatan pokoknya mempertemukan kegiatan leasing kepada pihak lessor. Ya. Dan yang baris ketiga C itu independent leasing, atau di dalam keterangannya itu adalah nomor 3, perusahaan leasing yang berdiri sendiri sekaligus berperan sebagai supplier. Nah, jadi pengelompokan yang tepat apakah ditunjukkan oleh A1, B2, dan C3? Itu jawaban A. Apakah yang B, A1, B3, dan C2? Apakah yang C, A2, B1, dan C3? Apakah yang D, A3, B1, dan C2? Apakah yang E, A3, B2, dan C1? Nah, jadi pasangan, ya, dari perusahaan leasing, ya, dengan keterangannya ini yaitu adalah yang A, ya, yang A ini itu kegiatannya itu lessor broker itu yang nomor 2, ya, yang nomor 2, yaitu lessor broker itu perusahaan leasing yang kegiatan pokoknya mempertemukan keinginan leasing kepada pihak lessor, ya. Terus yang B kemana nih? Yang B ini ke yang satu nih. Yang B ini ke yang satu, berarti B1, ya. Capital lessor perusahaan leasing yang menyediakan jasa sewa guna atas barang milik sendiri, itu dinamakan capital lessor. Dan terakhir independent leasing, nah ini yang nomor 3, ya.
perusahaan leasing yang berdiri sendiri sekaligus berperan sebagai supplier. Jadi jawabannya adalah A2, B1 dan C3. Nah, ini yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di sini ada ilustrasi ya, ada ilustrasi. Oke. Sejak Juni 2018, Pegadaian menerima barang gadai selain emas. Pegadaian membuat program baru. Nasabah dapat mengendalikan barang apapun, akan tetapi nilai jual barang yang digadaikan minimal seharga Rp500.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah manfaat yang diperoleh masyarakat dari program tersebut, yaitu apakah A. memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha, apakah B. memperoleh pendapatan pada masa akan datang, apakah yang C. memberikan rasa aman dan menghindari resiko kerugian, apakah yang D. membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik rentenir, apakah yang E. menyediakan simpanan yang dapat ditarik saat jatuh tempo. Terkait dengan ilustrasi di atas soal nomor 5 ini, maka manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat dari program tersebut adalah, iya benar sekali, yaitu ditunjukkan oleh opsi yang D, membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik rentenir ya. Nah, kita ketahui bahwa lembaga pegadaian itu merupakan lembaga keuangan yang ikut membantu dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, Pegadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan agunan ya. Nah, salah satu tujuan Pegadaian itu adalah menghindarkan masyarakat yang membutuhkan uang ya dari pinjaman rentenir. Itulah bukti bahwa Pegadaian berpengaruh besar terhadap lingkungan sosial masyarakat ya. Jadi Pegadaian itu sangat membantu sekali, terutama untuk menghindari dari praktek rentenir ya, ataupun kita sering mendengar dengan istilah lintah darat ya. Oke, itu saja yang bisa kita bahas. Nanti selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.